Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seri Martinda dengan NIM 199497. Di sini saya berasal dari kelas 2A dan kelompok 4, dan teman saya yaitu Rivaldo Nanda Pratama dengan NIM 199490, Siti Khairul Nisa 199500, dan Sri Retno Devi 199503. Baik, di sini saya akan membacakan judul percobaan, yaitu aktivitas antipiretik ekstrak etanol daun mengkudu pada tikus jantan Galuh Wistar yang diinduksi pepton 5%. Baik, yang selanjutnya tujuan praktikum, yaitu untuk mengetahui pengaruh ekstrak antipiretik dari daun mengkudu pada tikus jantan putih yang diinduksi pepton 5%. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Saya Rivaldo Nanda Pratama, kelas 2A, semester 3 mata kuliah Praktek Farmakologi 1, kelompok 4. Saya akan membacakan bagian C dan D, cara kerja. C. Alat dan bahan. 1. Alat rotary evaporator dan termometer infrared. 2. Bahan. Ada mengkudu, pepton, paracetamol, etanol 70%, NaCMC, dan Aquades. Dengan hewan uji yaitu tikus putih jantan Ratus norvegisus galurwistar. Kemudian D, cara kerja. Penyiapan simplisia dilakukan pengumpulan bahan, dilakukan sortisasi basah, dicuci dengan air mengalir, dikering anginkan selama 24 jam, dilakukan perajangan dan dikeringkan dengan cara dianginkan. Selanjutnya disimpan dalam wadah yang kering dan tertutup rapat. Kedua, pembuatan ekstrak. Pertama, dihaluskan simplisia kering menjadi serbuk simplisia. Selanjutnya dimaserasi dengan menggunakan pelarut etanol 70% hingga terendam. Selanjutnya dilakukan maserasi selama 3 kali 24 jam, diganti setiap 1 kali 24 jam dengan pelarut yang sama. Kemudian diperas setelah dimaserasi hingga mendapatkan maseratnya. Dikentalkan maserat dengan menggunakan alat rotary evaporator untuk mendapatkan ekstrak kental. Tiga, pembuatan larutan penginduksi pepton 5%. Ditimbang 5 gram pepton, kemudian ditambahkan Aquades sedikit demi sedikit hingga larut dan dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Selanjutnya dicukupkan volumenya hingga 100 ml dan menambahkan Aquades. 4. Pembuatan suspensi NaCMC 1%. Ditimbang 1 gram NaCMC, kemudian dikembangkan dengan cara ditaburkan di atas Aquades panas dengan suhu 70 derajat Celcius sebanyak 50 ml. Kemudian didiamkan selama 30 menit hingga diperoleh massa yang transparan. Kemudian diaduk lalu diencerkan dengan Aquades hingga 100 ml. Selanjutnya 5. Pembuatan suspensi paracetamol. Digerus tablet paracetamol dan ditimbang serbuk paracetamol sebanyak 210 mg. Kemudian ditimbang NaCMC 1 gram
dengan air korpus sebanyak 20 kali berat NaCMC. Kemudian dikembangkan NaCMC selama 30 menit, kemudian gerus hingga terbentuk massa yang transparan. Kemudian dimasukkan serbuk parasetamol ke dalam lumpang, gerus hingga homogen, kemudian tambahkan Aquades sampai volumenya 100 ml. 6. Penyiapan hewan uji. Diadaptasikan hewan uji terlebih dahulu. Dipuaskan hewan uji selama kurang lebih 18 jam dan tetap diberi air minum dengan air ad libitum sebelum perlakuan. Kemudian dibagi hewan uji menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 ekor tikus. Selanjutnya 7. Perlakuan terhadap hewan uji. Dilakukan pengujian dengan menggunakan 20 ekor tikus putih jantan galur wistar yang telah dipuaskan 18 jam, tetapi tetap diberi minum ad libitum setelah diberi tanda. Kemudian dipuaskan hewan uji selama kurang lebih 18 jam dan tetap diberi air minum dengan air ad libitum sebelum perlakuan. Kemudian dibagi hewan uji dalam 5 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 ekor tikus putih jantan galur wistar. Yang terakhir 8. Uji aktivitas antipiretik. Dilakukan pengukuran suhu rektal pada semua hewan uji sebelum dan sesudah diinduksi dengan pepton 5%. Kemudian diinduksi hewan uji secara peroral atau PO. Pengukuran suhu pada rektal dilakukan pada 5 kelompok hewan uji coba yang terdiri dari kelompok larutan kontrol negatif dan positif. Pembanding sediaan uji kelompok 1, 2, dan 3 diukur suhu awal T awal, yaitu sebelum diinduksi pepton selama 1 jam. Kemudian diukur kembali suhu rektal menggunakan termometer infrared dengan satuan derajat Celcius pada selang waktu 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, dan 240 menit. Kemudian dibandingkan dengan kontrol negatif dan positif untuk melihat aktivitas pada sediaan uji. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serena Devi dari kelompok 4 pelajaran praktek farmakologi dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang data pengamatan tentang jurnal aktivitas antipiretik ekstrak etanol mengkudu pada tikus putih jantan wistar yang diinduksikan pepton 5%. Pertama, saya akan menjelaskan tentang data pengamatan tabel pertama tentang presentase rata-rata daya antipiretik ekstrak etanol daun mengkudu pada tikus jantan putih jantan galur wisata yang diinduksi pada pepton 5%. Uji pertama, perlakuannya kontrol negatif NaCMC 1%. Daya rata-rata atau persen antipiriknya 17 atau kurang lebih 5,686. Lalu perlakuan kedua yaitu perlakuan kontrol positif pada parasetamol. Daya rata-rata persen antipiretiknya 73 kurang lebih sampai 7,228. Uji ketiga pada perlakuan ekstrak etanol daun mengkudu 18 gram atau kilogram BB. Daya rata-rata persen antipiriknya 33 kurang
lebih sampai 33,376. Lalu kelompok ketiga dengan perlakuan ekstrak etanol daun mengkudu 36 gram atau 3 kg per BB. Daya rata-rata persen daya antiperiknya 45 atau kurang lebih sampai 29,788. Lalu kelompok uji yang ketiga perlakuan ekstrak etanol daun mengkudu 72 gram atau kilogram BB dengan daya rata-rata yang kita capai atau persen daya antiperiknya 80 sampai kurang lebih 34,160. Akan menjelaskan tentang grafik penurunan rata-rata suhu pengujian aktivitas antipiretik ekstrak etanol daun mengkudu terhadap tikus putih jantan galur wisata yang diujikan pada pepton 5%. Pada menit pertama 60 menit sebelum perlakuan, tikus pasti mengalami penurunan suhu tubuh. Lalu pada grafik ini, pada kontrol positif, tikus putih terjadi penurunan suhu yang cukup drastis dikarenakan kadar puncak parasetamol di dalam plasma darah dicapai dalam waktu 30-60 menit. Makanya terjadi penurunan pada suhu badan tikus putih kontrol positif. Ketiga, di sini saya akan menjelaskan hasil tes normalitas, homogenitas, dan ANOVA. Pengujian normalitas, hasil analisanya 0,2 lebih besar dari 0,005. Kesimpulannya yang berarti itu normal. Lalu, yang kedua, homogenitas, yang hasil analisanya 0,2 lebih besar dari 0,05, yang arti kesimpulannya homogen. Lalu, pengujian ANOVA, hasil analisanya yang didapat adalah 0,016 lebih kecil dari 0,05, yang berarti kesimpulannya berbeda bermakna. Saya akan membahas tentang hasil data pengamatan. Di sini pembahasannya penelitian uji aktivitas antipiretik terdapat 5 kelompok perlakuan yang terdiri dari 3 kelompok pemberian ekstrak etanol daun mengkudu dengan dosis yang berbeda. Dosis pertama 18 gram, dosis yang kedua 36 gram, dosis yang ketiga 72 gram per kilogram per BB. Kelompok lainnya yaitu diberikan NaCMC sebanyak 1% sebagai kontrol negatif dan diberikan suspensi parasetamol sebagai kontrol positif. Parasetamol di sini digunakan sebagai kontrol positif karena berfungsi sebagai kontrol yang memberikan efek dan akan dibandingkan dengan kontrol negatif yang tidak memiliki efek. Parasetamol juga merupakan obat pemberian efek umum sebagai antipiretik. Parasetamol bekerja dengan cara menghambat enzim yang berperan dalam menginsintesis protaladin sehingga menurunkan suhu panas pada hipotalamus. Pengamatan pertama dilakukan sebelum eksperimen untuk mengetahui suhu normal pada tikus putih. Perlakuan kedua dilakukan setelah 1 jam 30 menit pemberian pepton untuk mengetahui peningkatan tubuh tikus. Dalam perlakuan ini memiliki 8 pengamatan lainnya dengan pengukuran suhu yang mengetahui efek perlakuan yang dilakukan pada suhu 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240 menit setelah perlakuannya. Lalu, hasil pengamatan daya antipiretik ekstrak etanol daun mengkudu pada tikus putih jantan setelah diinduksikan pepton 5% yaitu semua hewan uji yang mengalami peningkatan suhu tubuh sebesar atau sama dengan 0,6 derajat Celcius dapat dikategorikan demam.
Ini menunjukkannya ada variasi suhu rata-rata pada setiap kelompok yang disebabkan oleh perbedaan perlakuan. Variasi dalam suatu kelompok perlakuan menunjukkan adanya faktor endogen masing-masing tikus yang bersifat individual. Lalu banyak hal yang mempengaruhinya juga. Yang pertama faktor lingkungan dan non-fisik. Ada aktivitas antipiretik dalam ekstrak etanol daun mengkudu diduga karena adanya kandungan flavonoid pada ekstrak daun mengkudu. Hal ini berbanding lurus dengan hasil penelitian oleh Wirgawan 2014 yang menunjukkan bahwa senyawa flavonoid dalam ekstrak bawang merah menyebabkan penurunan suhu tubuh pada tikus putih yang mengalami demam. Jadi, manfaat flavonoid bisa menurunkan suhu panas, sama dengan artinya bawang merah yang dapat menurunkan panas pada tikus putih yang mengalami demam. Baik, di sini saya akan menambahkan sedikit pembahasan dari penjelasan di atas. Menurut Hartini tahun 2012, golongan senyawa yang diduga bertanggung jawab terhadap aktivitas antipiretik adalah flavonoid yang bekerja dengan menghambat enzim siklooksinase. Menurut Robinson tahun 1995, flavonoid dapat menghambat enzim siklooksinase, khususnya siklooksinase 2 yang berperan dalam biosintes prostaglandin sehingga demam terhambat. Hal lain yang mempengaruhi penurunan suhu tubuh adalah peningkatan dosis secara umum. Memiliki makna terhadap peningkatan aktivitas penurunan suhu tubuh. Selain flavonoid, efek antipiretik dari ekstrak daun mengkudu juga mungkin disebabkan oleh kandungan kimia lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kandungan kimia lain yang berperan sebagai antipiretik dan mekanisme kerjanya. Poin selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, ekstrak etanol daun mengkudu atau nama lainnya Morinda citrifolia mempunyai aktivitas sebagai antipiretik terhadap tikus putih jantan atau Ratus nervogisus, galur wistar yang diinduksi peton 5%. Ekstrak etanol daun mengkudu Morinda citrifolia dosis 72 gram atau kilogram memiliki kemampuan aktivitas sebagai antipiretik yang paling baik terhadap tikus putih jantan, galur wistar yang diinduksi peton 5%. Yang ketiga, variasi suhu rata-rata pada setiap kelompok yang disebabkan oleh perbedaan perlakuan. Variasi dalam suatu kelompok menunjukkan adanya faktor endogen. Baik, sekian. Terima kasih. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.